ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami' masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun pengurus pengajian rutin di wilayah Malang Raya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan membahas tentang akmal atau amaliyah. Amaliyah manakah yang bisa menghantarkan dirimu untuk kembali dan bertemu Allah? Atau amaliyah yang manakah yang menjadikan satu nilai bekal akhirat? Lebih-lebih kita di tengah masyarakat dalam bulan ini, bulan Sya'ban, itu ada istilah nisfu Sya'ban. Apa hakikatnya itu? Di dalam bulan nisfu Sya'ban itu yang katanya Allah akan menutup semua buku catatan amaliyah manusia. Jikalau baik ditutup baik, jikalau buruk ditutup buruk. Sehingga di situ ada beberapa aurat atau amaliyah di dalam nisfu Sya'ban. Kita umat Islam biasanya sholat sunnah, berzikir, yang dengan maksud mohon ampun supaya laku dosa-dosa dahulu tahun ini dihapus Allah, biar rapotnya itu menjadi rapot yang bagus lah, gitu toh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amaliyah iku ada dua kategori Bapak Ibu. Ada amaliyah yang dilakukan oleh jisim, jasad ini, dikatakan bagus
bagus manakala apa yang dilakukan oleh jisim sesuai petunjuk apa di dalam hukum syariat. Jisim, contoh, dikatakan amalia bagus, kita sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, atau apapun yang biasanya itu tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dan mereka berkeyakinan ini adalah bekal akhirat. Lah gitu tuh ya. Bekal akhirat. Amaliyah yang timbul dari jasmani yang sesuai petunjuk hukum di dalam syar'i. Pertanyaan saya, benarkah itu akan menjadi bekal di akhirat? Jawaban kita di dalam hukum syariat mesti orientasinya adalah insya Allah. Lah ngoten nggih? Insya Allah. Belum ada satu keyakinan penuh atas kepastian tersebut di dalam diri kita, belum. Satu. Dua, ada amal atau amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah kita, yang amaliyah itu orientasinya mengikuti hukum hakikat. Dengan hukum hakikat itu akan menumbuhkan, menghasilkan satu akhlak yang disebut akhlak ilahiyah. Apa hukum hakikat itu kalau kita rangkum menjadi satu? Kalau di dalam syariat kita mengenal larangan dan perintah, hanya ini. Larangan apakah itu haram, larangan apakah itu makruh, dan sebagainya. Perintah apakah itu wajib, apakah itu sunnah, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hukum ilahiyah yang menghukumi terhadap ruh itu bagaimana? Sama, sebetulnya itu sama, larangan dan perintah. Cuman apa yang dimaksud larangan di dalam hukum ruhaniyah itu tidak sama dengan apa larangan di hukum syariah. Perintah juga begitu, karena subjeknya itu enggak sama antara jisim jasmani dengan rohani. Bapak Ibu, kalau kita mengenal di dalam kata perintah dan larangan di hukum hakikiyah, itu cuman ngeten tok. Udah, kami tidak membahas di dalam larangan perintah hukum syariat. Mantap rek, gede. Perintahnya kita adalah
ruhaniyah harus menghadap hidup. Ini perintah. Wastanibut taghut, ruhaniyah harus meninggalkan selain Allah atau disebut sebagai selain hidup. Contoh ini. Tadi tak singgung di forum khusus. Di daerah pegunungan ini kan musim hujan Bapak Ibu, otomatis rentan longsor. Ketika saat terjadi longsor, nafsu dalam diri kita itu membisiki akal. Ngomong kebenaran dari saya terhadap roh, bahwasanya longsor terjadi itu karena air. Akal nerima, Pak. Sebab andai kata tidak ada hujan yang lebat air, enggak mungkin tanahnya longsor. Dibisikilah roh itu untuk beriman, sesungguhnya sebab akibat kejadian ini disuruh untuk beriman, meyakini yang membuat longsor adalah air hujan. Ketika ruhaniyah jenengan kali kula, basirohnya, mata hatinya itu tidak terbuka, maka ruhaniyah gak bisa tembus, gak bisa iman terhadap Allah yang segala-galanya, gak bisa. Akhirnya ruhaniyah kita beriman, oh iya bener. Akhirnya ruhaniyah kita inilah Pak disebut ruhaniyah yang menghadap tidak pada hidup tapi terhadap tauhid yang berupa air. Tapi ketika saat jenengan kali kula ini sudah menggapai hukum-hukum ilahiyah, ditolak oleh ruhaniyah, imannya akan muncul ruhaniyah. Ya bukan, tanah longsor itu bukan sebetulnya dari air itu, karena hidup itu yang menggerus terhadap tanah itu. Sebab gini, tanah iku makhluk apa ndak? Makhluk. Air iku makhluk apa enggak? Makhluk. Coba sifatnya makhluk ya apa? Iki saya meletakkan makhluk loro. Ini laksana tanah, ini laksana air. Andai kata tidak ada yang mengangkat, yang memindah di antara dua hal ini, apa mungkin ini bisa pindah sendiri? Sifatnya kita makhluk seperti ini. Apa mungkin si air itu bisa memindah tanah? Lah wong si air itu pindahnya itu nggak bisa pindah sendiri. Atau bahasa AB ya. A iku makhluk, B makhluk. Apa mungkin si A ini bisa memindah B terhadap tempat yang lain?
Wong si A itu pindah dirinya sendiri nggak bisa kalau tidak ada yang memindahkan. Heta, kalau di situ tidak ada hidup yang bahasa syariat kita sebut Allah, apakah air itu bisa pindah sendiri, bahkan mindahkan tanah itu yang asalnya dari atas ke bawah? Ini ruhaniyah kalau basirohnya itu sudah berakhlak ilahiyah. Tapi kebanyakan manusia menolak, Pak. Enggak mau. Akhirnya mengikuti dalil akal. Imannya ruhaniyah mengikuti akal. Sehingga ketika dihadapkan satu hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi, enggak mau. Jangan kau pikir urusan dzati Allah, tapi silahkan memikir ciptaannya Allah. Lanjane akal kok gawe nompo, kok gawe mikir, ya tidak bisa. Tafakkaru itu masukkan di dalam angen-angene hati yang disebut iman, baru bisa nerima. Kalau iman yang kau jadikan sebagai wadah menerima tentang kabar ini, maka aku yakin siapapun Anda pasti apabila tidak ada Allah yang menggerakkan air, nggak mungkin tanah itu bisa longsor. Dan inilah Pak yang kumaksud akmaliyahnya yang dilakukan rohaniyah. Ani butullaha, arahkanlah, imankanlah rohaniyahmu hanya pada hidup atas segala-galanya. Setelah itu waztanibu, dan tinggalkanlah semua apa selain Allah dalam hatimu. Ini perintahnya. Apa larangannya? Ruhaniyah. Ternyata dibalik. Ani butut togut. Ketika Anda menghadapkan dirimu terhadap selain Allah, itu dilarang. Dilarang. Wastanibullah, dan jauhi terhadap Allah, ini dilarang. Jangan. Hanya ini hukumnya ruhaniyah dalam beramaliyah. Hanya ini. Jadi nggak ada sunnah, nggak ada wajib, nggak ada macam-macam. Hanya ada perintah dan larangan. Lah keduanya itu ada konsekuensinya masing-masing manakala dilanggar oleh ruhaniyah. Buktinya kita langgar, misalkan ruhaniyah tidak menghadap terhadap hidup, tapi menghadap terhadap nurullah, nuri Allah yang disebut air tadi. Apa yang terjadi? Ruhaniyah sampean khawatir, takut, rasa gelisah. Lah piye Pak? Ketika longsor itu datang seret, tanaman-tanaman yang sudah kita tanam, yang mau kita petik itu hancur, rugilah kita, katanya begitu. Kalau kita ngomong hitung-hitungan rugi, mestinya Anda mengatakan rugi pantas bila mana yang menumbuhkan itu Anda, yang membuahkan itu Anda, baru pantas kau mengatakan rugi. Lah yang menumbuhkan itu hidup, yang membuahkan itu juga hidup. Kita nggak ikut apa-apa kok merasa rugi. Itu hanya satu jawabannya, karena kita masih merasa ada, merasa memiliki, merasa menghendaki, merasa dan merasa.
Ini namanya egoisme. Subhanallah. Ingat, al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun qaimatun. Al-a'malu utawi piro-piro amal. Akmali penggawean, Pak. Is penggawean apapun. Jadi di situ tidak harus ditentukan sholat tok, ndak, zakat, poso, ndak. Semua amaliyah yang dilakukan oleh jisim iki, Pak, ya. Jisim iki ya, jisim. Apabila tidak disertai amaliyah ruhaniyah, tidak akan menjadikan bekal akhirat. Sebab apa? Semua amaliyah itu suwarun qaimatun. Apa? Patung sing ngadeg jegegrek. Seperti sejarah beliau Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Banyak patung-patung, ada yang kecil, agak besar, setengah besar, bahkan ada yang terbesar. Para kaum pada saat itu atas perintahnya Raja Namrud disuruh menyembah. Ini patung Tuhan kita, namanya ini yang membagi rezeki. Siapa yang ingin rezekinya banyak, sesajen suguh nyembah patung si A misalnya. Ini patung Tuhan yang menolak bahaya, musibah, kau harus menyembah patung ini. Wis begitu banyak. Bapak Ibu, amaliyah semuanya itu seperti itu. Baik sholat, zakat, puasa, haji, ataupun apapun tanpa terkecuali. Nggak ada, nggak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, nggak bisa. Manfaati nggak bisa, dalam arti akan menjadikan bekal akhirat, nggak bisa, kecuali wa arwahuha utawi piro-piro roe akmal. Roe akmal iku mau cara patung ono roe apa? Yaiku wujudu siril ikhlas, wujute rahasiane ikhlas fiha ing dalam akmal. Apa itu? Inilah Pak laku rohaniah. Inilah lakunya rohaniah. Harus ada wujudnya rahasianya ikhlas. Apa wujud rahasianya ikhlas? Ikhlas itu tidak merasa melakukan, tidak merasa memiliki, tidak merasa menghendaki atas diri hambanya, nggak ada. Itu ikhlas. Berarti lakune ruhaniyah ketika saat makrifat pada Allah. Ruhaniyah sudah fana, keakuan diri kita sudah tiada, berarti iki lakune Allah. Jadi di dalam hati kita akan muncul selalu penetapan atas diri hidup itu yang punya segala-galanya. Jadi si makhluknya itu sudah lepas Pak,
sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, bahkan dilakukan. Enggak, ini wujudu siril ikhlas fiha maksudnya. Seperti halnya orang tukang parkir itu Pak, ketika saat diambil mobil mewahnya oleh yang memiliki, aku yakin tukang parkir pelong, nah gitu nggih, nggak ada rasa memiliki, enggak, justru dia menjaga, tugasnya amanah, menjaga. Begitulah ikhlas. Bapak Ibu, berarti amalia fisik apapun tanpa kau sertai ruhaniyah makrifat pada Allah, percum dan tak bergun. Singkatan itu Pak, percuma dan tak berguna miturut pandangan Allah. Wis, gak miturut pandangan manusia loh Pak ya, miturut pandangan Allah. Sama tadi itu, kita dibenturkan oleh akal lewat nafsu, dipaksa untuk mengimani bahwasanya yang memindahkan tanah itu adalah air. Sebetulnya itu mudah Pak, nek jenengan iki membedakan antara Allah dengan makhluk. Saya laksana Allah misalkan punya bayang-bayang nih, bayangan, ya shootingan bayangan nih, ini hati sing ono njaba biar ya. Tatkala jasad saya berjalan ke depan, jelas bayangannya ke depan. Ketika jasad saya ini ke belakang, nggak mungkin namanya bayangan saya itu tinggal di depan, mesti ke belakang. Laksana Allah seperti itu, sehingga geraknya seluruh makhluk di dunia ini geraknya Allah. Pertanyaan sekarang, iblis ya napa iblis ya? Apa nggih gerake Allah? Lah ngaten nggih. Iblis nggodha manungsa. Apa itu ya gerake Allah? Anda kalau sudah mengenal Sirul Asrar dan Fana'ud Dzikri pasti mengatakan ya. Karena yang kau terima itu dengan iman, bukan dari akal. Itu pasti Pak. Kalau Anda sementara ini mendengarkan dari akal, mohon dulu jangan diterima kaidah ini. Tambah ndasmu ngeluh, nggak bisa, nggak bisa. Terus adanya bayang-bayang ini kan sebab ada cahaya Pak. Kalau nggak ada cahaya kan nggak mungkin terjadi bayangan. Terus siapa bayang-bayang ini? Ini kalau kita kembangkan, akhirnya jawabannya begini Pak. Sebetulnya inilah nurullah, cahaya Allah. Dengan cahaya Allah itu sebetulnya Allah menyapa terhadap kita untuk kita melihat siapa yang menyapa. Itu loh maksudnya. Sebetulnya air tadi bukan sebagai penghalang ruhaniyah ini untuk tidak melihat Allah. Enggak Pak, bukan. Bukan. Sebab nurullah, cahayanya Allah yang disebut air tadi
itu sebagai penyapa terhadap hamba yang dikehendaki, yang bisa untuk melihat bahwasanya Allah itu di situ loh. Sehingga ada dua kelompok di sini nanti. Kelompok pertama, wa minhum man hadanallah. Kelompok yang dikatakan mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu kelompok yang ruhaniyahnya bisa tembus menyang urip hidup di situ. Tapi kelompok yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Ada kelompok yang bersikukuh hatinya beriman, yang menjadikan pindahnya tanah dari atas ke bawah yang disebut longsor itu hanyalah air dengan hukum sebab akibat. Haqqat adz-dhalalah, bersikukuh imannya itu di dalam kesesatan. Maksudnya ruhaniyah, manakala beriman mengatakan yang menjadikan tanah ini berubah dari atas pindah ke bawah itu karena air ini, Pak. Kemarin mungkin sudah kami bahas di dalam makalah 48 Syekh Ibnu Athaillah terkait masalah dua makhluk. Dua makhluk itu pada hakikatnya nggak bisa pindah. Jangankan memindahkan makhluk yang lain dirinya, wong pindah sendiri dirinya tidak bisa jikalau tidak dipindahkan Allah. Sama bayang-bayangku mang, ora tak pindah ya ora iso pindah. Jadi kalau menang ya melok menang. Saya diam ikut diam, saya jalan ikut jalan. Sopo iki Kang? Iki sopo iki? Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin dibuka di dalam surat Yunus ayat, lupa saya, yang bunyinya gini Pak, selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan maupun mendatangkan bahaya, nggak bisa, nggak bisa. Kita di dalam hukum syariat mengenal satu syafaat, itu kita beriman bahwasanya Kanjeng Nabi itu bisa mensyafaati umat. Kangen nggih? Tren niku pun. Bila mana ruhaniyahmu itu masuk di dalam substansi makhluk loh ya, menuduh terhadap makhluk yang bisa memberikan manfaat tanpa ada relasi hukum yang disebut diizini Allah, maka hukumnya syirik. Iki syirik jali Pak. Sekarang syirik khafi. Manakala di dalam hati kita meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah panjang tangan atau ngapunten, ada campur tangan Allah misalnya. Jadi selain Allah diikutkan hukum Muhammad itu dengan hujah diizini Allah,
Si ono muncul, masih ada muncul peran makhluke walaupun itu ada unsur izin. Ikilah syirik khafi. Lah yang tidak mengandung syirik sama sekali bagaimana? Anda dalam ruhaniyah, imannya Anda itu murni, tidak ada selain daripada Allah. Tapi kalau jatuhnya tadi yang awal dan yang kedua itu hanya secara fisik, akal, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kulo maksud ruhaniyah sampai jatuhnya itu loh, imannya terhadap selain hidup, ini yang bermasalah. Bapak Ibu, jadi amaliyah itu ada dua pandangan. Ada amaliyah yang dilakukan oleh jasmani, ada amaliyah yang dilakukan oleh rohani. Amaliyah yang dilakukan oleh jasmani ini Bapak Ibu, orientasinya semua itu urusan-urusan yang bersifatkan duniawiyah. Sekulit gitu loh maksud saya, duniawiyah. Ini tidak akan menjadikan satu amaliyah bekal akhirat, manakala amaliyah ini tidak Anda kasih ruh di dalamnya. Berarti ruhaniyah kita ini tidak melakukan sesuai dengan hukum hakikat menuju makrifat. Inilah yang kukatakan batang urip. Tahu batang urip? Batang itu nisbat kematian, urip koyo urip melaku-melaku ngene iki. Lho gitu loh. Batang urip. Inilah yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, yang Allah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim. Khotama ngunci, nutupi sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine manungsa. Mengapa dia dikunci, ditutup oleh Allah? Niki lho Pak, yang kami maksud golongan wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Bersikukuh imannya ruh ini terhadap air yang menyebabkan tanah itu longsor atau pindah dari atas ke bawah. Apa sebab Gusti Allah itu menutup, mengunci ruhaniyah sampai basirah Anda? Wa ala sam'ihim, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ghisyawatu walahum adzabun adzim. Adzabun ya apa ini? Ngain apa hamzah?
Ini karena dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan hukum hakikat. Di tengah-tengah mereka ini nggak percaya. Sama juga dia diperingatkan atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Contoh, saya sudah kasih tahu cara basa Jawa. Sing dadek basa Jawa iki, basa Jawa. Aku tak bahasa Indonesia kan. Sing dadekke lemah pindah sangka dhuwur menang menisor yang disebut longsor itu adalah urip. Wujude urip iku ya iku disebut banyu. Wujude urip iku den sebut lemah. Wujude urip iku den sebut apa sing tampak nyata di dunia ini. Niki bahasa ekstrim, Pak. Tapi duduk kok yo wujude banyu lemah apa wae sing ana ngalam donya iki wujude urip. Duduk wis tak bahasa Indonesiakan. Yang memindahkan tanah dari atas ke bawah yang disebut longsor itu adalah Allah. Bahasa syariatnya disebut, bahasa hakikatnya adalah hidup, zat yang wujudnya hidup, wujudnya Allah, itu adalah wujudnya seluruh alam semesta ini. Karena itu cahayanya. Yang maksud dan tujuannya supaya ruhaniyah iku mau kenal terhadap diriku, biar roh tahu siapa aku. Akhirnya saya nyatakan diriku lewat nurullah yang berbentuk wujud alam semesta. Bapak Ibu, ketika saat ruhaniyah manusia itu dihadapkan dua dilema. Tadi katanya wujudnya Allah hidup itu wujud dunia seisinya. Tapi kok di situ mengatakan wujud sak temene urip iku kok bukan dunia ini, alam semesta. Bingung aku. Bapak, Ibu, sekarang tak tarik secara akal aja dulu. Kita tahu ini alam padang. Di ruangan ini terang. Mungkin di dalam akal kita bisa menerima manakala dikatakan padangnya karena cahaya di lampu ini, akal. Oke. Terus cahaya lampu ini secara akal juga bisa menerima sebagai perwujudan listrik setrum itu. Sebab tanpa setrum itu nggak mungkin akan muncul namanya cahaya. Akal masuk.
Terus dari sudut mana yang mengatakan bahwasanya wujud yang namanya nurullah itu adalah wujud pembuktian Allah alam semesta ini? Dari sudut mana kita memandang? Terus dari sudut mana kita memandang bahwasanya nurullah alam semesta ini bukan wujudnya wujudku Allah? Oke, halus kalem. Apakah wujudnya setrum itu apakah cahaya ini? Dari mana kita memandang bahwasanya wujudnya setrum adalah cahaya? Dari mana? Dari iman. Dari iman, Pak. Iman yang mana? Iman yang dibisiki oleh nafsu lewat akal, sebab manakala tidak ada setrum nggak mungkin ada cahaya. Manakala tidak ada Allah, tidak mungkin adanya dunia isinya, sehingga lewat dalil syariat akal inilah Bapak Ibu menjadikan dunia dan seisinya sebagai bukti dalil adanya Allah. Berarti dunia seisinya masih ada toh? Ada, masih ya. Niki mang miturut syariat, miturut akal. Kan mengatakan gini, wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai tanda bukti adanya Allah, sebab Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Akal oke. Berarti wujudnya ada dua, Pak. Gitu. Dunia seisinya masih wujud. Nafsiyah kita, sifat basariyah kita masih kuat, ego kita masih kuat. Makanya saya ngaku aku sing ngaji, aku yang sholat, aku yang zakat, aku yang berpuasa, begitu terusnya. Kita masih ada, kita masih merasa ada. Iki lo njejeri Allah. Udah, sekarang kita tingkatkan satu tingkat. Kalau cahaya itu bukan wujudnya setrum. Kita memandang dari mana, Pak? Mengatakan bahwasanya nurullah itu bukan wujudnya Allah, dunia seisinya bukan wujudnya Allah. Kita memandang dari mana? Kita memandang dari kebenaran iman yang disebut al-ihsan yang di dada. Berarti sudah terlepas dari pengaruh nafsu ini, sudah terlepas. Sudah terlepas dari pengaruh nafsu. Laksana jikalau kau betul-betul ingin tahu wujudnya setrum dalam kabel ini, kau harus sentuh itu, kau harus bertemu. Ini ngomongin jasad loh, Pak, ngomongin jasad. Ini kan jasad, Pak. Apa yang terjadi? Akal langsung hilang, kalah. Akan jenengan langsung ketika itu udah akal langsung lali, lah gitu ya. Sudah nggak berfungsi, nggak percaya, silakan. Mumpung di depan ada setrum. Terus kalau kita kembalikan pada Allah ya Allah, gini Pak. Kau harus pertemukan ruhaniyahmu itu kepada Allah di dalam iman yang sudah ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah. Kata Kanjeng Nabi, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Bukanya dari mana? Ternyata bukanya dari Sirul Asrar.
sehingga ruhaniyahmu itu sudah merasa meyakini sesungguhnya yang berperan hanyalah hidup. Ketika ruhaniyah itu sudah bersentuh terhadap Allah, ini saya katakan ainul basirah sudah. Apa yang terjadi? Anda tidak ada. Sebab sebagai harga mati tatkala satu hamba ingin tahu dan ingin ketemu Allah, bahasa apa namanya syariatnya, bila mana Anda ingin bertemu Allah, Anda harus kembali pada asal mula Anda. Hamba, asalmu asal itu ada apa tidak ada? Tidak ada. Asal kita makhluk kan tidak ada, Pak. Yang ada cuman Allah hidup itu. Jikalau kau ingin bertemu hidup, ya kembali ya ke asal. Kita sekarang adanya itu merasa ada sebab diadakan, lah gitu toh. Sebab diciptakan. Oke. Kita harus kembali ke asal, tidak ada. Kalau Anda sudah bisa kembali pada asalmu, tidak ada kembali tidak ada, maka disitulah akan nyata sesungguhnya yang ada. Seperti ini kalau si kurang cetho, Pak, tak jungkir walik aku. Dulu zaman-zaman kita, ya, ketika berguru terhadap masyayikh, satu nggak boleh tanya, dua kita sendiri mendapatkan keterangan pada zaman di mana belum keterus terangan seperti ini, bisanya kita nang dasiki mumet. Apa maksudnya? Dawuh demi dawuh iku selalu berorientasi dengan isyarah atau makna yang lembut sekali. Contoh tadi, jikalau kau ingin tahu siratal mustaqim, iku seperti rambut satu dibelah menjadi 7. Kalau saya membayangkan, Pak, bayuh mendahno lembuti yo opo yo. Besok itu kau akan nguwat siratal mustaqim. Kalau kau tidak bisa, kau akan jatuh masuk dalam jurang neraka. Bayuh angeli, Pak, ini. Seperti itu, percaya aja kita. Percaya. Tapi kita tidak mengerti maksud yang sesungguhnya. Karena tidak diurai kita. Memang zaman Al-Qur'anul Qadim masih tersimpan. Cara Al-Qur'anul Karim, para guru masyayikh dulu itu tidak membengkokkan arti yang sebenarnya maksud. Lah ketika saat sekarang itu pengertiannya dari maksud yang sebenarnya itu dicidrai, maka perlu dong Al-Qur'anul Qadim itu diturunkan. Sebenarnya ini satu contoh ini. Kita harus beriman bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mendidik kita, mengenalkan kita tentang Allah. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi hidup,
iku Allahu utawi namanya Allah, utawi namanya hidup iku Allahu Allah, iku sifate ahadun tunggal. Kita hanya sekedar disuruh mengimani Allah itu esa. Oke, kita nggak pernah dijabarkan bagaimana keesaan Allah itu. Sampai pada rohaniah kita keesa enggak. Akhirnya oleh karena tidak dijelaskan mahul syahidnya, inti maksud daripada ayat ini, maka diperlukanlah, dijelaskanlah Al-Quranul Qadimnya. Akhirnya mendapatkan satu jawaban. Kul, katakan. Katakan itu apa? Apa diucapkan ini? Bukan. Iman di dalam hatimu yang tadinya itu tidur melulu, bangunkan Pak. Untuk bertemu terhadap Sang yang hidup, yang disebut sebagai Allah, namanya Bismillah, iku ahad esa. Jikalau imanmu itu bisa kembali kepada Sang yang hidup yang disebut Allah ini, barulah Anda akan mengerti tentang ahad. Kulo ngaji Al-Quranul Qadim itu Pak, mulai tahun 2000 sampai kapan khatame kok? Hah? Wis mlebu YouTube apa durung? Belum ya? Sebagian masuk Pak. Lewat kitab ya, lewat Quran ya, secara Al-Quran Karim ini. Tapi yang akan kami jelaskan itu dari sisi tauhidnya. Contoh seperti itu tadi. Itu tadi Al-Quran Qadimnya. Seperti itu. Apabila Anda menerimanya dengan iman, kau taruh dengan akal, nggak bisa kau terima Pak. Tapi Anda manakala iman itu kau masukkan di dalam hati rohaniah, pasti akan bisa menerima. Wis, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Inti pungkasnya tentang akmal atau amaliyah. Tatkala amaliyah itu waktu di dunia ini tidak ada kolerasi hukum tentang hakikat makrifat. Wallahi, sebesar apapun amaliyah dohirmu, besok akan ngerti kalau itu bukan termasuk bekal akhiratmu. Udah, percaya kan tidak percaya itu urusan Anda sendiri. Saya mengambil keputusan ini dari sudut pandang hakikat. Buktinya kita amalia secara jasmani Pak, bagus. Terus endingnya itu kita dipuja orang, senang badan, senang. Senangmu itulah yang sudah kau petik buah dari sebuah amaliyah itu di dunia. Ini sudah kau petik. Sementara al-mazra'atul akhirah, ad-dunya mazra'atul akhirah, sudah kita petik Pak. Sudah kita petik. 1, 2. Ketika kita beramaliyah itu,
yang tidak ada kolerasi hukum hakikat makrifat. Aku tanya, apakah di situ itu kita masih merasa diri kita yang melakukan enggak? Rumus mengatakan pasti kita merasa yang melakukan. Terus kalau kita merasa yang melakukan, mana yang disebut wujudnya rahasia ikhlas? Enggak ada. Berarti seperti patung. Kalau seperti patung bisa manfaat mboten? Tidak bisa. Tak percaya, sana ke Mojokerto, tempatnya patung, Pak. Di Mojopahit, Desa Trowulan, tempatnya orang-orang yang pandai memahat batu menjadi patung. Misalnya jenengan kepingin wajah sampean diabadikan, Pak, mudah kesana, di foto jret, Pak tolong wajah kula, awak kula sampean dadekno patung dugi watu. Mojokerto, desa kecamatan Trowulan, lihe kesana. Habis itu sampean taruh di depan rumahmu, saya tak kesana. Patungnya misalnya namanya ditulis ya Kang Dul. Kang Dul, sumet rokok aku ya. Sakit, Pak? Gak bisa. Gak bisa. Subhanallah. Jadi ojo dumeh dhisik. Kita laku dohir apik terus ngilokno wong liya laku elek iku elek. Ojo dumeh iku ya apa bahasa Indonesianya, Pak? Ojo dumeh dhisik, Gini loh ya, wis. Syekhul kalamnya itu gini. Anda ketika laku becik, laku bagus, ojo dumeh dhisik. Jangan bangga lagi. Anda jangan bangga dulu ketika Anda melakukan sebuah amaliyah yang miturut hukum syariat benar, terus menghina orang lain melakukan hukum syariat gak benar, tetapi ruhaniyah kita tidak disertai makrifat pada Allah. Paham nih maksud gue? Sebab orang yang melakukan yang jelek secara dohir belum tentu juga dia ruhaniyah tidak melakukan. Sebab ada kaidah yang mengatakan di dalam kitab hikam, Syekh Ibnu Athaillah dawuh, bila mana kekasih Allah tatkala dijatuhkan laku maksiat. Jadi ada masa 4, Pak, ya di sini. Maksiat, taat, bala, dan nikmat. Ada kekasih Allah tatkala dijatuhkan laku maksiat itu dimunggu Allah gak jadi maksiat, Pak. Enak nggih? Enak dasmu ngono ah. Beliaunya lo kepingin ngeles secara syariat, kepingin ngeles tapi gak iso. Kok bisa menjadi gak maksiat? Ngeten, Pak. Mungkin Anda mengatakan maksiat secara fisik lah, ngeten nggih. Beliau lalai dari Allah itu maksiat. Dia lalai ruhaniyah dari Allah itu mungguh beliau sudah ke buku maksiat. Udah. Mungkin pandangan sampean itu maksiat secara syariat, ya. Taat secara syariat, ya. Balak secara syariat atau fisik, nikmat secara fisik, nggih.
kok iso, kok bisa itu menjadi taat? Ngeten Pak. Ketika beliau dihadapkan waktu maksiat, ruhaniyah beliau itu sudah lepas atas keakuannya Pak. Berarti beliau punya rencana maksiat betul? Tidak ada. Nggak punya karep, kehendak sudah nggak punya, apalagi melakukan sudah tidak ada dia. Nah inilah yang dimaksud, dia itu ruhaniyahnya tidak menghadap makhluk kang rupa maksiat secara syariat, sehingga dikatakan dia itu menjadi laku taat, laku taat. Tapi tetap di mata manusia berlaku maksiat. Paham gak maksud kula? Contoh, tonggoni tetangganya itu punya sapi Pak. Ini nggak ada rencana loh Pak, nggak ada. Terus dia itu mengambil tamparnya, tapi sapinya katut. Nanti kalau didakwa oleh polisi, saya tidak mengambil sapi Pak, saya mengambil tampar, tapi dirinya katut sendiri. Duka niku hukumnya ya napa niku? Nek pasal iki memberatkan apa mboten, apa ringan? Nggak tahu loh ya iki. Orang namanya pengacara itu harus pandai bertafsir, harus pandai mengambil celah. Nek kalau kepingin jadi pengacara yang hebat harus ahli mantek dan ahli balaghah. Itu hebat itu nantinya. Jadi bisa mencari celah untuk tidak terjerat dalam satu pasal. Itu contohnya itu tadi. Tidak Pak, saya tidak mengambil sapi, tapi saya mengambil tampar. Sapinya ikut sendiri. Loh, dia nggak sadar dah. Kalau sapinya tetangganya itu mengapa dia nggak sadar? Karena dirinya sudah tidak ada. Amal arifun la yarawna li anfusihim syai'an. Sering saya katakan, apa yang muncul dalam dirinya orang-orang yang sudah arif pada Allah ini sudah tidak mempunyai keyakinan dari dirinya, karena dirinya sudah fana. Bal yusyahidun annal fa'il wallahu ta'ala, yang ada dalam dirinya adalah keakuan Allah. Ini loh Pak yang dimaksud tatkala dia dihadapkan waktu maksiat, tetap menjadi taat. Karena apa? 4 waktu itu makhluk. Ruhaniyah dia tidak melihat makhluknya, tapi melihat hidupnya, Allahnya yang segala-galanya. Ingat, ada amaliyah seseorang di dunia ini secara jisim nggak pernah bagus Pak, tapi masuk surga. Ada seseorang wanita pelacur Pak, perilakunya sudah, kalau kita bahasa syariat dosanya itu sudah tumpuk-tumpuk Pak, zina gitu. Dia tidak hanya melakukan dengan laki-laki yang belum punya istri, tetapi juga sering melakukan dengan laki-laki yang sudah punya istri. Jadi tidak hanya zina mukson, tapi juga zina ghairu mukson. Lakukan dia. Tapi mengapa pada akhirnya dia itu masuk surga? Hanya sepele, gara-gara memberikan minum seekor anjing. Jikalau akal yang kau pahami, kau terima, nggak bisa bos, nggak bisa. Pecah akal ini. Harus dengan iman. Akhirnya kita tesis, kita selidiki ruhaniyah beliau mau. Apa sebab? Ternyata
dia amaliyah kasih minum sama anjing itu disertai ruhaniyah makrifat Allah. Satu, dengan kaidah di dalam syariat, ingat enggak sampean? Apabila di dalam hatimu ada tauhid sebiji sawi, itu akan ada harapan ruhaniyahmu akan masuk surga. Satu. Dua, ada seseorang yang mulai kecil sampai dia meninggal amaliyahnya itu bagus semuanya. Tapi mengapa? Bukan karena sebab itu bagus munggu menungso, Pak. Tapi tidak sebab karena itu dia bisa masuk di sisi Allah dalam maghfurahnya itu gara-gara beliau itu mempersilahkan lalat itu meminum mangsi ketika Imam Ghazali mengarang kitab. Di situ saya simpulkan, amalia sekecil apapun manakala disertai makrifat pada Allah ruhaniyah sampean, berarti wujudu siril ikhlas fiha jangan kau anggap sedikit. Kalau ditimbang jangan kau anggap ringan. Justru beratnya, besarnya lebih besar daripada amalia sebesar apapun Anda yang tidak kau sertai dengan makrifat ruhaniyahmu pada Allah. Laksana Anda sholat hanya 2 rakaat dalam satu umur, tapi bimakrifatihi, kelawan disertai makrifat Allah, itu lebih baik daripada sholat yang lainnya 70 tahun terus menerus tanpa henti, tapi tidak kau sertai dengan makrifat Allah. Bahasa kinayah hadis Rasul, sholat fardu memakai siwak. Tahu siwak, Pak? Ya, tahu ya? Itu lebih baik daripada sholat fardu 70 rakaat tanpa memakai siwak. Apa siwak? Ini isyarah, Pak. Siwak tak kayu sing kanggo berseni gudal-gudal ya, atau kanggo menghilangkan bau-bau yang tidak enak. Lah ngono tok. Ternyata sifatnya siwak itu dah alat untuk membersihkan kotoran hatimu. Apa? Ilmu, amal, istiqomah, namanya takwa. Dengan takwa itulah ruhaniyah akan bisa makrifat pada Allah. Begitu loh maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin untuk malam hari ini kata panitia di Malang ini, telepon yang di luar los katanya gitu, nanti saya ikut mawon los katanya. Entah los itu diberikan dibatasi berapa orang atau gimana, saya nggak tahu. Saya tinggal nunggu kode mawon. Bapak Ibu, kesimpulan malam hari ini, akmal dibagi 2, ada akmal secara jasmani, ada akmal secara rohani. Akmal secara jasmani memakai hukum syariah, akmal secara jasmani memakai hukum syariah, akmaliyah secara rohani memakai hukum hakikiyah. Barang siapa berakmal jasmani tanpa rohani, laksana Anda itu, mohon maaf ya, meletakkan namanya telur di bawah induk ayam tapi nggak ada lasnya. Amaliyah yang jasmani disertai ruhaniyah itu laksana Anda meletakkan telur ayam di bawah apa namanya induk ayam, tinggremi loh Pak,
tapi ada Nur Muhammadnya, ada lasnya. Mana yang menjadi hidup nanti, mana Anda sudah bisa menjawab sendiri. Mana yang akan memunculkan hidup, mana, dan atau mana yang akan bisa menetas antara dua telur, mana, Anda sendiri yang bisa menjawab. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah al-a'mal atau